Segini harga pasaran Pascal Struijk. Segini harga pasaran Pascal Struijk, pemain keturunan yang diizinkan bermain untuk timnas Indonesia. Publik pecinta sepak bola tanah air belum lama ini dikejutkan dengan banyaknya informasi seputar pemain keturunan yang dibocorkan oleh media asal Belanda Football Premier. Khususnya saat media tersebut merilis video podcast bersama pemain diaspora Indonesia, Mauro Zylstra. Dalam obrolan tersebut, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengurus berkas untuk bisa menjalani proses naturalisasi. Jika lolos, pemain berusia 19 tahun itu akan segera bergabung bersama timnas Indonesia. Namun di sela obrolan tersebut, host podcast Football Premier menyebut nama Jairo Riedewald yang kabarnya tengah mengurus naturalisasi. Selain itu, ia juga menyebut nama yang sudah jarang terdengar oleh publik Indonesia, Pascal Struijk. Host podcast Football Premier bahkan menyebut pemain Leeds United itu diizinkan untuk bisa membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata host Football Premier. Namun perlu dicatat, maksud diizinkan di sini bukan berarti Pascal Struijk telah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Kemungkinan besar, maksud sang host menyebut Struijk diizinkan adalah sang pemain eligible untuk pindah ke warga negaraan, sebab ia memiliki darah Indonesia langsung dari kakek dan neneknya. Nama Pascal Struijk sendiri memang sempat ramai ingin dinaturalisasi PSSI beberapa tahun silam. Ia merupakan pemain bertalenta yang kini bermain untuk tim kasta kedua Inggris, Leeds United. Sebelumnya ia bersama Leeds bahkan bermain di Liga Premier. Secara pengalaman, bek tengah berusia 25 tahun ini tidak perlu diragukan. Dapat dilihat dari harga pasarnya, Pascal Struijk memiliki harga pasar di angka 15 juta euro atau setara dengan 260,72 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis tentunya. Mauro Zylstra akui jalani proses naturalisasi. Pemain keturunan Belanda Mauro Zylstra mengaku sedang menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Melalui siniar atau podcast Dondel, striker 19 tahun itu menyebut proses pindah kewarganegaraan sedang berjalan. Pemain yang berkarir di klub Volendam U21 itu mengaku tengah mengurus dokumen naturalisasi. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. Itu istilah yang mereka gunakan. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka PSSI tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan jika semuanya selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Zylstra. Zylstra dapat menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia terlebih untuk jangka panjang mengingat sang pemain belum genap 20 tahun. Postur 188 cm juga bisa mendukung tugas Zylstra dalam mengemban tugasnya sebagai juru gedor. Secara statistik Zylstra juga cukup menjanjikan. Pada edisi kompetisi U21 musim 2024-2025, Zylstra sudah mengemas 2 gol dari 2 pertandingan plus 1 assist. Situasi ini dapat meyakinkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk memasukkannya ke dalam skuad. Terlebih lagi Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Zylstra juga mengaku terpukau dengan animo besar supporter sepak bola Indonesia. Ia sempat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melalui siaran televisi dan memuji penonton yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIBK. Tentu saya tidak sabar karena semua orang ada di sana. Ada optimisme dari stadion yang dipenuhi 70.000 orang. Ini seperti mimpi anak-anak yang terwujud, jadi saya sangat antusias, ujarnya. Media Korsel Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan menyebut Timnas Indonesia memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 setelah meraih 2 poin dari 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia dan juga Arab Saudi. Menurut Donga, dipimpin Shin Tae-yong, Indonesia menunjukkan performa luar biasa di awal babak kualifikasi. Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di babak ketiga, Indonesia dinyatakan sebagai tim terlemah. Namun mereka terus berjuang meski berada di grup sulit bersama Jepang, Australia, dan Arab Saudi.
Meski masa depan Indonesia dianggap suram, pelatih Sinteyong dan PSSI tetap berusaha keras dan hasilnya mulai terlihat. Sinteyong menunjukkan bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia bukan hanya kebetulan. Australia tampil dominan, tetapi berkat penyelamatan Martin Paes, Indonesia pun mampu menghindari kekalahan tersebut. Pemain kami tidak akan menyerah dan akan memberikan yang terbaik melawan Australia, kata Sinteyong. Dengan hasil imbang melawan dua tim kuat, Indonesia pun mengejutkan dengan meraih 2 poin dan berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober mendatang dan melawan China di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober mendatang. Media Belanda, 5 pemain keturunan ini segera gabung timnas Indonesia. Media Belanda, Football Premier, menegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera memperkuat timnas Indonesia. Sebanyak 5 pemain yang dimaksud adalah Mauro Zylstra FC Volendam U21, Ole Romanya FC Utrecht, Jairo Riedewald Royal Antwerp FC, Kevin Dix FC Copenhagen dan Pascal Struijk Leeds United. Meski begitu, butuh usaha keras bagi PSSI untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Sebab tak mudah meyakinkan nama-nama di atas untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka PSSI sedang mengusahakannya dan dia Jairo Riedewald semakin positif tentang itu dan saya pikir itu Jairo Riedewald menjadi WNI akan terjadi, kata salah seorang host di podcast Garapan Football Premier. Ole Roman juga masih berlangsung proses naturalisasinya, Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya, lanjut sang pembawa acara. Munculnya nama Pascal Struijk jadi yang paling mengejutkan. Medio tahun 2020, bek Leeds United ini dikabarkan menolak tawaran timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela timnas Belanda senior. Tentunya mengejutkan jika Pascal Struijk bersedia membela skuad Garuda racikan Sinteyong. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa. Lanjutnya, jika nama-nama di atas benar bergabung, betapa kuatnya skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong semakin percaya diri mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3.